Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinur Rizal, NPM 21411163. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang strategi untuk bersaing di pasar internasional. Memasuki pasar internasional merupakan salah satu cita-cita dari banyak pimpinan perusahaan. Banyak perusahaan meneruskan untuk berkompetisi di pasar global untuk mendapatkan akses pengalaman atau pelanggan baru, mencapai target biaya yang lebih rendah melalui skala ekonomi, mendapatkan akses pada sumber daya serta kemampuan yang tersedia di pasar luar negeri, dan mengurangi resiko bisnis di pasar domestik dengan menyalurkan ke pasar yang lebih besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan bersaing dengan pasar internasional. Yang pertama, akan mendapat akses ke pelanggan baru. Kemudian yang kedua, mencapai biaya rendah melalui skala ekonomi, pengalaman, dan peningkatan daya beli. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan reputasi global. Yang terakhir yaitu mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar mata uang. Selanjutnya ada perbedaan antara persaingan internasional dengan persaingan global. Yang pertama, persaingan internasional biasanya dimulai dengan satu perusahaan yang memasuki satu atau beberapa pasar luar negeri. Persaingan terjadi di antara perusahaan dari beberapa negara yang bersaing di pasar luar negeri. Persaingan ini cenderung lebih terbatas karena perusahaan hanya beroperasi di beberapa negara atau wilayah tertentu di luar negeri. Persaingan ini cenderung lebih mudah karena perusahaan hanya perlu mempertimbangkan perbedaan antara beberapa negara atau wilayah tertentu di luar negeri. Selanjutnya itu persaingan global. Persaingan global ini biasanya dimulai dengan satu perusahaan yang memasuki pasar global atau seluruh dunia sebagai satu pasar tunggal. Persaingan terjadi antara perusahaan dari seluruh dunia yang bersaing di pasar global. Persaingan cenderung lebih intensif karena perusahaan bersaing dengan pesaing dari seluruh dunia. Persaingan ini cenderung lebih kompleks karena perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri, kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian, risiko perbedaan nilai tukar mata uang, dan perbedaan budaya, demografi, serta kondisi pasarnya. Selanjutnya itu konsep persaingan multidomestik dengan persaingan global. Yang pertama, persaingan multidomestik. Persaingan multidomestik ini berorientasi pada operasi domestik dan beberapa operasi internasional, fokus pada perbedaan lintas negara atau kondisi demografi, budaya, dan pasar. Struktur organisasi tradisional dengan departemen atau divisi domestik. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan multinasional Eropa karena beragamnya pasar dan budaya yang terdapat di Eropa. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan lokal. Yang kedua yaitu persaingan global. Persaingan global ini berorientasi pada operasi internasional dan pasar global sebagai satu pasar tunggal. Fokus pada keseragaman produk dan layanan, serta penggunaan standar internasional untuk produk kualitas dan kepatuhan hukum. Struktur koorganisasi global dengan struktur organisasi yang kompleks. Strategi ini berusaha mencapai efisiensi global sekaligus daya tangkap lokal. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk yang dapat diterima oleh pelanggan di berbagai negara dengan sedikit modifikasi. Selanjutnya itu saya menjelaskan tentang pilihan strategi untuk di pasar internasional. Yang pertama, mempertahankan satu perusahaan di suatu negara sebagai basis produksi dan mengekspor hasilnya ke negara lain. Selanjutnya itu memberikan lisensi kepada perusahaan asing untuk memproduksi serta mendistribusikan produknya di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu memakai strategi waralaba maksudnya.
Selanjutnya itu mengandalkan aliansi strategis atau joint venture dengan perusahaan asing. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang strategi bersaing di negara-negara berkembang. Persiapan persaingan berbasis harga rendah. Perusahaan dapat mempersiapkan persaingan berbasis harga rendah untuk dapat bersaing di pasar negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Di sini perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu membangun aliansi strategis. Perusahaan dapat membangun aliansi strategis dengan perusahaan lain untuk memperkuat posisi mereka di pasar negara-negara berkembang. Selanjutnya itu meningkatkan efisiensi operasional. Di sini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka untuk dapat bersaing di pasar negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan inovasi produk. Perusahaan dapat meningkatkan inovasi produk mereka untuk dapat bersaing di pasar negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu meningkatkan orientasi pasar. Perusahaan dapat meningkatkan orientasi pasar mereka dengan terus berusaha mendekatkan diri kepada konsumen dan berusaha mencapai apa yang sejatinya dibutuhkan dan diinginkan konsumen, sehingga dapat menciptakan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional. Yang pertama ada inovasi produk, yang selanjutnya ada orientasi pasar, selanjutnya ada orientasi kewirausahaan, ada analisis pesaing dan persaingan, kemudian ada membangun aliansi strategi, selanjutnya ada meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang pertama yaitu inovasi produk. Perusahaan dapat meningkatkan produk yang berbeda dan memiliki nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan produk pesaing di pasar internasional. Selanjutnya itu ada orientasi pasar. Perusahaan dapat berusaha mendekatkan diri kepada konsumen dan berusaha mencari apa yang sejatinya dibutuhkan dan diinginkan konsumen, sehingga konsumen dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya itu orientasi kewirausahaan. Perusahaan dapat mencari peluang yang ada di pasar secara aktif, mengambil risiko terhadap keputusan yang diambil perusahaan untuk membesarkan bisnis dan menciptakan inovasi yang terus-menerus. Selanjutnya itu analisis pesaing dan persaingan. Perusahaan dapat melakukan analisis pesaing untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka dibandingkan dengan para pesaing. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Selanjutnya itu membangun aliansi strategis. Perusahaan dapat membangun aliansi strategis dengan perusahaan lain untuk memperkuat posisi mereka di pasar internasional. Dalam aliansi strategis, setiap mitra bertanggung jawab atas mitra strategis dalam aliansi dan tetap independen. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.